Norma E. Selimbung, guru SMA Negeri 1 Cianjur Mula-Mula, Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir. Adalah mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, kategori 1 gelombang 2. Saya melakukan pembelajaran UKIN pada tanggal 13 Juni 2023. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, baik. Sampah yang ada di bawah bangkunya silakan dulu dibersihkan. Ambilkan dulu. Sebelum pembelajaran kita mulai, kelas harus sudah bersih. Sudah. Saya panggilkan dulu nama-nama adik-adik. Irfan Sagala, Septina Sagala, Claudia Sidaputar, Rahel Sinaga, Esterlida Habiala. Satu orang ke depan. Udah, pimpin dulu lagu kita sekaligus buat dua. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang kami curahkan kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat bertumbuh di dalam dunia dengan yang baik Tuhan Yesus yang oleh kami Tuhan akan memulai proses belajar mengajar kami Tuhan. Buka hati dan ketupikan kami Tuhan supaya kami dapat belajar dengan baik ya Tuhan. Terpuji dan dimuliakan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Pada hari ini kita akan membahas mengenai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, bab hari ini mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita lanjutkan ke bab yang kelima ini mengenai mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di minggu kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana sebenarnya peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Coba ingat dulu seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4. Nah, di situ jelas dikatakan apa? Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan dan keadilan sosial. Iya, di situ kan jelas bangsa Indonesia itu ikut dalam perdamaian dunia. Berarti Indonesia sangat berperan terhadap perdamaian dunia. Oke, ada tujuan pembelajaran yang harus kita pahami. Yang pertama kita lihat, melalui kegiatan pembelajaran dengan mendekatkan saintifik, menggunakan model pembelajaran problem based learning, menggali dan menalar informasi dan berbagai sumber, diharapkan siswa dapat memahami. Yang pertama kita lihat, siswa dapat menganalisis kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, sosial, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Itu yang pertama. Inilah tujuan pembelajaran yang pertama, memahami, menganalisis kasus-kasus ancaman terhadap Negara Kesatuan, baik itu dalam segi ideologi, politik, sosial, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Oke, yang kedua, kita lihat, siswa dapat memahami bagaimana cara mengatasi berbagai ancaman yang terjadi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, siswa dapat memahami tentang bagaimana sikap responsif dan proaktif terhadap ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, siswa dapat memahami tentang bagaimana strategi mengatasi berbagai ancaman yang terjadi
berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Jelas di sini yang kita lihat, berdasarkan tujuan pembelajaran ini siswa itu dituntut untuk memahami bagaimana sebenarnya untuk menghadapi berbagai ancaman-ancaman yang terjadi yang dapat merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Selain dari tujuan pembelajaran ini, di sini kita lihat jelas ada kriteria ketuntasan minimal yang harus kita penuhi. Di sini ada KKM-nya, kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal ada 73. Ingat, kalau kriteria ketuntasan minimal ini di 73 ini, kalau iya di atas dari 73 berarti dia sudah tuntas. Kalau di bawah daripada 73 ini, di bawah 73 ini perlu kita buat apa? Remedial. Berarti dia belum memahami bagaimana yang sebenarnya tentang apa ancaman yang terjadi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, paham sampai di situ? Paham. Oke, kita lihat ya. Ada sub-sub yang harus sub-sub pokok bahasan yang harus kita pahami. Yang pertama, menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Yang kedua, strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap pola tersebut dalam membangun integrasi nasional. Kalau kita buat salah satu contohnya, bagaimana ancaman yang terjadi kepada negara kesatuan Republik Indonesia dapat kita golongkan. Kalau itu yang kita katakan ancaman itu, ancaman yang terjadi bagi suatu bangsa itu bukan berasal dari luar negara itu sendiri, tetapi berasal dari dalam. Siapa itu? Berarti kita masyarakat, bukan dari luar, bukan dari negara lain. Yang merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak. Merombak apa? Merombak terhadap kebijakan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Itulah mengenai ancaman. Kita lihat bagaimana tantangan. Merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat mengubah atau menggugah kemampuan. Kita lihat hambatan. Merupakan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Yang keempat, gangguan merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Inilah yang kita lihat bagaimana kita menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Kita buat salah satu contohnya. Tantangan yang kita hadapi itu belum seberapa ketika kau itu nanti sudah melangkah ke yang lebih tinggi. Kehidupanmu belum di sini. Ketika kau nanti tamat dari sini, maka itulah awalmu kehidupanmu yang sebenarnya. Anda itu sudah lepas dari orang tua. Ini tantangan yang kau hadapi itu semakin berat. Ingat itu. Selain itu, apa lagi banyak ancaman yang kau hadapi lagi nanti? Apa? Godaan yang datang dari apa? Perkembangan teknologi. Ketika contohnya penghasilan orang tua kita minim, betul? Apalagi pada saat sekarang. Pada saat sekarang penghasilan orang tua sangat-sangat minim. Itu merupakan hambatan? Iya. Apakah itu merupakan gangguan? Iya. Maka ingat, kenali dirimu sebagai generasi. Kenali dirimu sebagai pelajar. Kita lihat ancaman bagi integrasi nasional. Kita lihat ada itu 5 poin. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi, yang kedua ancaman di bidang sosial budaya, dan yang terakhir pertahanan dan keamanan. Oke, itulah yang kita lihat. Oke, kenapa? Kita lihat pada saat sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman, termasuk juga di kabupaten kita, Kabupaten Samosir, destinasi wisata. Kita lihat deh, gaya pakaian kita udah ala-ala kebaratan. Gaya hidup kita, contohnya, maaf, saya buat dulu salah satu
contohnya di dalam ini. Nah, kalau zaman saya lah dulu saya buat SMA, belum ada handphone yang seperti ini. Kalau sekarang anak-anak pun sudah ingin bergaya mewah, memakai handphone Android. Iya kan? Udah kan? Berlomba. Anak-anak generasi muda pada saat sekarang lihat, ada yang hamil di luar nikah. Ya. Apakah itu merupakan ancaman terhadap ideologi? Iya. Semakin banyak generasi muda itu yang bergaul bebas, maka attitude generasi muda akan semakin hancur. Like juga komen dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya supaya kita bisa mendapat manfaat yang lebih banyak lagi. Ya, oke, adapun pembahasannya dalam video ini yang pertama adalah tentang ancaman di bidang ideologi, yang kedua adalah ancaman di bidang politik, yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi, yang keempat adalah ancaman di bidang sosial budaya, dan yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Oke, sebelum kepada ancaman di bidang ideologi, perlu kita ketahui bahwasanya dalam membangun integrasi nasional bangsa Indonesia selalu dihadapkan oleh ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Sekali lagi, dalam membangun integrasi nasional bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Oke, di sini pembahasannya tentang ancaman, di mana ancaman di bidang ideologi. Nah, ancaman di bidang ideologi itu apa saja? Di mana salah satu ancaman dalam bidang ideologi yaitu adalah komunisme. Di mana komunisme ini merupakan salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Meskipun Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunis, akan tetapi apabila ancaman tersebut tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin komunisme akan kembali berkembang pesat di Indonesia. Di mana liberalisme itu adalah tentang kebebasan, ya. Nah, selanjutnya adalah globalisasi meyakinkan bahwa masyarakat Indonesia bahwa paham liberalisme dapat membawa ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi ada dampak negatif dari liberalisme itu, misalnya gaya hidup yang mewah, pergaulan bebas, dan seterusnya, gitu ya. Jadi ada dampak negatif selain bahwa liberalisme itu menuju ke arah kemajuan dan kemakmuran, ternyata banyak negatif. Yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Nah, ancaman di bidang politik apa saja? Nah, ancaman di bidang politik itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu ancaman berasal dari luar negeri dan juga ancaman dari dalam negeri. Di mana ancaman dari luar negeri yaitu salah satunya melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Di mana tekanan tersebut itu salah satu contohnya adalah intimidasi. Nah, yang dimaksud dengan intimidasi yaitu tindakan menakut-nakuti, terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu. Nah, intimidasi ini yaitu berupa gerakan atau juga berupa ancaman. Terus juga yang kedua yaitu dalam melakukan tekanan terhadap Indonesia itu melalui provokasi. Nah, maksud dari provokasi itu yaitu perbuatan untuk membangkitkan kemarahan atau tindakan menghasut atau juga disebut juga dengan pancingan. Sedangkan yang ketiga blokade, di mana yang dimaksud dengan blokade itu adalah pengepungan atau penutupan suatu daerah atau negara sehingga orang atau barang, kapal dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas. Nah, itu merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain atau negara lain untuk menekan negara lain, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya ancaman
Ancaman ini bisa berupa ancaman militer dan juga ancaman non militer, itu ya, seperti itu. Jadi yang termasuk ke dalam ancaman non militer salah satunya adalah ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi, itu ya, sosial budaya. Sedangkan yang termasuk ke dalam ancaman militer adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Sekian dari video yang kita putarkan. Udah? Apa yang dapat kalian pahami dari situ? Oke, silakan. Dari hasil video yang telah kami lihat tadi, bahwa saya dapat menyimpulkan bahwa di mana ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun integrasi nasional negara itu sendiri ternyata tidak hanya bersifat militer, tetapi ancaman non militer pun bisa juga tidak kalah bahayanya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, ada lagi? Terima kasih. Dari video yang telah disampaikan oleh Ibu Guru tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa ancaman yang terjadi di Indonesia terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada di bidang ideologi, yaitu terdiri dari adanya ancaman yang bersifat komunisme, globalisasi, dan tribalisme. Yang kedua di bidang ekonomi, itu berpengaruh atau berpusat pada domestik dan pasar. Yang ketiga ada di bidang sosial budaya, di mana di sini karena adanya kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan dan ketidakadilan sehingga menimbulkan banyak budaya yang Di masih. sini ada LKPD. Udah? Sebelum kita masuk ke diskusi, di sini ada LKPD. Ini akan saya bagi ya. LKPD untuk pribadi ini udah kita kumpul. Oke, sekarang kita masuk ke diskusi. Bentuk kelompoknya, biar kita berdiskusi. Oke, silakan. Oke, ini langsung bagikan LKPD kelompoknya. Itu LKPD kelompok ya. Maka ikuti. Udah? Udah? Oke. Kelompoknya. Mana kelompok 1? 3. Kelompok 4. Oke, berarti mantap. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Udah? Kerjakan? Oke kan?
Kelompok 3. Iya Ibu. Oke, duluan. Baiklah, selamat siang bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Tapi sebelum itu, kami akan perkenalkan diri kami. Nama saya Dina Olivia Simalano. Nama saya Amanda Sagara. Nama saya Cindy Mandora. Nama saya Lina Sitaka. Nah, baiklah, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai bagaimana cara mewaspadai ancaman terhadap kedudukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, baik, untuk pertanyaan pembuka yaitu jelaskan apa pengaruh ancaman bagi integrasi bangsa Indonesia. Sebelum kami menjawab pertanyaan ini, kami akan memaparkan terlebih dahulu apa isi dari poster yang kami telah bawa ke depan ini. Poster yang kami bawa adalah di sini ada judulnya mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Di dalamnya ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun integrasi nasional tidak hanya bersifat militer, tetapi ancaman non-militer pun tidak kalah bahayanya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pertahanan non-militer yang tidak kalah hebat yang strategi untuk mengatasi ancaman militer. Ancaman militer berkaitan dengan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Bentuk ancamannya menggunakan kekuatan bersenjata dan kemudian ancaman non-militer yang sering terjadi adalah serangan bomba ideologi. Bentuknya adalah doktrin untuk mengganti ideologi dasar dengan ideologi lainnya. Nah, baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan yang telah kami paparkan di awal. Jelaskan apa pengaruh ancaman bagi integrasi bangsa Indonesia. Yang pertama, pengaruh positif, yaitu warga negara itu lebih waspada, misalnya dalam bidang ekonomi, untuk membeli atau memakai barang buatan luar negeri. Yang kedua, meningkatnya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, meningkatkan tarif bea masuk dan tarif bea keluar. Jika terjadi peningkatan tarif bea masuk dan tarif bea keluar, orang yang akan datang atau barang yang akan dikirim atau diimpor dan diekspor dari Indonesia akan memiliki tarif bea yang tinggi. Jadi siapapun yang akan mengekspor ataupun mengimpor akan berpikir dua kali. Demikian yang bisa kami sampaikan bagaimana tentang mewaspadai dan juga pengaruh dari ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini saya ingin menanyakan tentang materi ancaman, mewaspadai ancaman, yaitu bagaimana strategi yang kita bisa lakukan untuk mewaspadai ancaman terhadap ideologi kita Indonesia. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami Chelsea. Strategi yang dapat kita lakukan untuk mewaspadai ancaman dari ideologi, yang pertama itu mengembangkan demokrasi politik, yang kedua mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik, yang ketiga mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Oke, pertanyaan berikutnya ada. Baik, kami persilakan kepada kelompok 2. Ini di sini saya, oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya tentang apa saja contoh dari ancaman dari non-militer. Di sini saya akan menjawab contoh ancaman non-militer, yaitu doktrin untuk mengganti ideologi dasar dengan ideologi lainnya. Dan contoh lainnya adalah gerakan separatisme. Sekian yang bisa kami jawab. Terima kasih. Oke. Baiklah. Materi yang kalian bahas, ancaman juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu ancaman dari luar negeri dan ancaman dari dalam negeri. Coba berikan contoh masing-masing dari kedua ancaman tersebut. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab ancaman yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Posisi silang Indonesia tentu sangat memberikan kekayaan yang sangat besar bagi Indonesia, tetapi merupakan salah satu ancaman yang besar juga bagi Indonesia. Ancaman tersebut dibagi dua, yaitu yang berasal dari luar negeri dan juga dari dalam negeri. Dari luar negeri misalnya intimidasi, blokade politik, dan provokasi. Dan dari dalam negeri contohnya adalah separatisme dan adanya bentrokan pada saat pemilihan. Sekian jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih.
Bagaimana kelompok 1? Dapat diterima? Dapat, Bu. Oke, berikan aplaus untuk Irfan. Mari kita jaga Indonesia kita dari ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional. Demikian dari kelompok kami, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Halo kita semua. Siang. Di sini kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami tentang persatuan dan kesatuan. Oke, baiklah, sebelum kami memulai materi pemaparan dari diskusi hari ini, di sini ada 2 pertanyaan. Namun terlebih dahulu kami ingin memaparkan poster yang kami buat dan dijelaskan oleh teman kami, Romaldi. Baiklah. Ancaman yang menjadi masalah utama bagi negara Indonesia yaitu ancaman yang berasal dari dalam negeri, yang merupakan karena adanya sikap toleransi yang sangat rendah, di mana masih banyak perbedaan besar, masih banyak pertengkaran dikarenakan sara. Banyak orang yang tidak peduli dengan perbedaan dan menganggap semua orang itu berbeda, seperti kasus-kasus yang tidak benar, dan laksanakan kewajiban-kewajiban yang berdasarkan dari Pancasila. Terima kasih. Oke, baiklah, demikian poster yang bisa kami buat dan sampaikan. Nah, untuk mendukung pemaparan poster yang kami buat, di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan apa pengaruhnya bagi integrasi bangsa Indonesia. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kami tadi, karena banyaknya perbedaan di Indonesia berdasarkan simbol yang Bhinneka Tunggal Ika, maka banyak juga ancaman yang datang kepada kita. Nah, pengaruhnya bagi integrasi Indonesia, yang pertama banyaknya sifat-sifat yang muncul seperti sifat-sifat westernisasi, sifat individualisme, dan gaya-gaya yang meniru ke barat-baratan. Yang kedua, strategi apa yang bisa disampaikan untuk mengatasi ancaman tersebut. Nah, di sini saya akan kaitkan tadi sampaikan bahwa jangan biarkan hoaks merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, maka strategi yang pertama adalah kita harus menyaring budaya-budaya yang masuk ke Indonesia dengan mempertahankan atau mengutamakan budaya yang ada dalam Indonesia. Yang pertanyaan saya adalah, dalam mempertahankan keamanan rakyat, keamanan negara Republik Indonesia, diperlukan komponen sistem pertahanan. Komponen sistem pertahanan tersebut terdiri atas 3 bagian. Coba sebutkan dan jelaskan. Terima kasih. Untuk saudara Cindy yang telah memberikan pertanyaan, di sini saya akan mencoba menjawab. Nah, komponen sistem pertahanan dan keamanan rakyat terdiri dari 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada TNI, itu sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan, ya kita sudah tahu ya. Yang kedua ada Polri, yaitu sebagai kekuatan utama dalam sistem keamanan. Dan yang ketiga itu hal yang paling penting, yaitu kita rakyat, itu sebagai kekuatan pendukung. Terima kasih. Oke, bagaimana kelompok 3? Dapat diterima? Bisa, Bu. Oke, baik. Bagus. Kelompok 3. Kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Septina Segala. Saya Claudia Sudarta. Saya Joshua Hardianan. Saya Evan Segala. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ancaman apa yang terdapat dalam wacana kelompok kalian. Coba jelaskan. Nah, ancaman yang ada dalam wacana yang kami kaji adalah yang pertama itu ancaman dalam bidang ideologi, seperti munculnya ideologi baru yang ingin menggantikan ideologi kita sendiri, yaitu ideologi Pancasila. Yang kedua, ancaman dalam bidang politik seperti adanya provokasi sehingga mengakibatkan adanya demonstrasi. Yang ketiga itu dalam bidang ekonomi, barang-barang luar negeri akan membanjiri pasar dari negara Indonesia. Misalnya, kita sebagai pengguna Android lebih suka menggunakan Android dari buatan dari luar negeri daripada buatan dalam negeri. Dalam bidang yang
keempat yaitu sosial budaya, yaitu adanya budaya-budaya barat yang masuk ke Indonesia sehingga kita tertarik untuk mempelajarinya, sehingga kita juga sering merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kelima itu pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan keamanan dibagi menjadi 3, yaitu dalam bidang pertahanan udara, darat, dan laut. Demikian presentasi yang kami dapat sampaikan dalam materi pembelajaran pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Oke, silakan kelompok 3. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya mengenai hasil dari materi yang telah kalian sampaikan. Seiring dengan berjalannya waktu di era globalisasi zaman sekarang ini, apa upaya yang harus kita lakukan atau bagaimana caranya kita untuk menyaring budaya-budaya yang masuk ke negara kita sendiri? Terima kasih. Nah, adapun usaha untuk mencari dan untuk menyaring budaya-budaya luar, ada yang pertamanya itu membedakan dampak dari positif dan dampak negatif dari masuknya budaya-budaya barat, seperti penggunaan baju yang tidak berkenan baik budaya timur sendiri. Dan dampak positifnya kita tahu bahwa kebudayaan luar juga memiliki dampak positif seperti dalam era globalisasi pada saat ini. Terima kasih. Oke, baik, dapat diterima kelompok 3? Diterima, Bu. Oke, sedikit lagi. Udah? Bagaimana cara kita? Kita harus bisa membedakan, apa itu yang bersifat positif dengan negatif. Kalau negatif, kita lihat dengan budaya kita, secara khusus budaya Batak Toba. Kalau contohnya, maaf, kita memakai baju yang agak ketat, bagaimana? Hah? Apakah sopan seperti itu? Iya. Itu, makanya kita harus bisa membedakan itu. Itu kita berpikir, oh ini ke arah negatif, oh yang ini ke positif. Tapi kita lihat, dari dampak negatifnya itu dengan positif itu bagaimana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara khusus dalam negara kita, negara Indonesia. Udah, jangan gara-gara budaya yang kebarat-baratan itu dapat memperkeruh atau mengancam terhadap kesatuan negara kita Republik Indonesia. Oke, paham? Paham, Bu. Kita di hari ini tadi yang kita lihat dari pembahasan LKPD pribadi udah terhadap peserta didik, terus LKPD kelompok, termasuk juga yang sudah kita presentasikan tadi. Bagaimana? Udah? Apakah ada yang kalian dapatkan dari apa yang kita pelajari hari ini? Ada? Bagaimana? Menurut kalian, menarik nggak pembelajaran kita pada hari ini? Menarik, Bu. Saya lihat dulu kalian. Dari pendapat kalian menarik pembelajaran ini. Adakah di antara kalian yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan. Ada? Angkat tangannya. Oke. Udah? Oke, yang pertama. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari untuk hari ini. Posisi silang Indonesia merupakan potensi atau kekayaan yang sangat besar, akan tetapi merupakan sebuah ancaman juga bagi Indonesia. Ancaman tersebut dapat berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Dari luar misalnya intimidasi, blokade politik, dan provokasi. Dari dalam negeri misalnya gerakan separatisme. Ancaman terhadap kesatuan negara Republik Indonesia terjadi dalam berbagai bidang, misalnya yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Ada kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran hari ini yaitu ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia dalam membangun integrasi nasional, ada itu dalam bidang non-militer dan militer. Ternyata tidak hanya itu saja, ada juga dalam bidang luar negeri dan juga dalam negeri. Nah, adapun ancaman itu yang pertama itu dalam ideologi, itu munculnya seperti contohnya itu munculnya ideologi baru yang ingin merubah ideologi kita Pancasila. Yang kedua, dalam bidang politik adanya provokasi sehingga munculnya demonstrasi masyarakat terhadap politik. Dalam bagian ketiga yaitu dalam bidang ekonomi adanya contohnya itu barang-barang luar negeri yang masuk ke dalam Indonesia ya, dan yang keempat dalam sosial budaya yaitu
munculnya kebudayaan-kebudayaan baru yang dapat merusak kebudayaan bangsa kita. Yang kelima, dalam bidang pertahanan dan keamanan, baik itu dalam bidang udara, darat, dan laut. Jadi, kita sebagai penerus bangsa harus menghadapi ancaman-ancaman tersebut supaya kita dapat mempertahankan bangsa Indonesia dalam satu kesatuan NKRI yang utuh. Demikian kesimpulan yang saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Terima kasih. Oke, bagus sekali pendapat dari Ivan. Oke, masih ada lagi yang dapat menarik kesimpulan? Oke, silakan Bapak rekan. Apa yang kita pahami pada hari ini? Pertanyaan saya, bagaimana menurut kalian pembelajaran pada hari ini? Apakah menurut kalian itu sangat menarik atau tidak? Oke, untuk ke depan, bagaimana pendapat kalian? Apa saja yang harus kita lakukan biar Anda atau adik-adik sekarang lebih menarik lagi untuk ke depan yang kita akan lakukan? Mungkin hal yang dilakukan untuk pembelajaran selanjutnya supaya lebih menarik perhatian kami sebagai pelajar juga, Bu, yaitu menambahkan sedikit permainan ataupun game di celah-celah sedang pembelajaran. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Sangat bagus. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami ucapkan atas kehadiran-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau masih memberikan napas kehidupan sampai saat ini. Banyak segala dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, hapuskanlah itu agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami berdoa hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan untuk ke depan dapat lebih bermanfaat. Oke, untuk tugasnya, lihatlah di halaman 151 itu dikerjakan. Untuk minggu depan itu akan kita bahas. Oke, demikian.